Shalom pemuda. Sekali lagi Lin, Iya, sekali lagi sih kayaknya ya. Shalom pemuda. Yep. Senang banget gak sih Lin, hari ini kita bisa ibadah lagi Youth Ministry secara offline yang kedua kalinya. Betul banget nih Yohana, puji Tuhan kita juga boleh live stream ke YouTube hari ini. Sehingga teman-teman di rumah juga boleh ikut ibadah kita hari ini ya kan? Yap, nggak dari gereja aja yang secara offline, tapi teman-teman juga bisa menikmati dari rumah. Betul, nah dimana hari ini kita juga bakal membahas satu tema besar kita di bulan ini, yaitu menyelipkan konsep hidup mager di kalangan anak muda. Nah siapa nih di sini yang masih suka mager-mager atau masih menunda-nunda pekerjaan nih? Aduh kayaknya ada yang tersentuh banget nih. Ini kayaknya yang senyum-senyum di balik masker, itu dia orangnya Lin. Kayaknya kita juga gak sih lebih enak dilepas gak sih? Iya, kita lepas dulu deh. Iya, biar lebih Kelihatan jelas gitu ya. Iya bener banget, biar lebih all out gitu kan. Yoi. Emang hari ini tuh temanya apa sih Yo tentang mager-mager tuh? Nah, tema hari ini tuh bener-bener relate banget sama kehidupan kita yang sekarang. Oh iya. Iya, Apa di tuh? tengah-tengah pandemi ini kita tuh kayak lagi apa sih, naik daunnya nih tentang Naik diet daun, dan gaya banget ya. dan lain-lainnya itu Lalin. Oke. Emang apa sih yang lagi naik daun saat ini tuh? Gue kayak kurang update gitu. Oke. Jadi belakangan itu orang-orang lagi senang-senangnya untuk hidup diet padahal hidup caranya belum tentu benar. Betul, berarti tema hari ini tuh kayak my body, my goals gitu ya? Yup, benar sekali. Bener banget. Nah, hari oke. ini tuh kita akan dilayani sama Bu Ayu. Nah, biar lebih semangat lagi nih ya. Mungkin kita biar panas gitu kan. Boleh kalian teman-teman semua berdiri dulu. Kita mau aku sama Yohana mau ajak teman-teman semua untuk gerak dulu nih. Kayak gimana sih ya bentuknya? Nah, jadi nanti kalau aku dan Alin bilang Youth Ministry Unplugged, teman-teman harus jawab. My body, my goals. Nah, coba ulang Lin, ulang gerakannya. Coba dulu ya. Youth Ministry Unplugged, My body, my goals. Oke, ini kan baru percobaan. betul. Nah, sekarang kita lakuin. Kita eksekusi dulu kali Oke. ya. Biar panas, awas aja kalau ada yang masih loyo, siap-siap maju ke depan, gantiin kita. Oke. Siap-siap ya. Oke. Youth Ministry Unplugged, My body, my goals. Mantap. Sekali lagi kali ya. Boleh sekali Biar- lagi. Terakhir. Lebih kalau udah panas tuh biasanya kayak mendidih gitu nggak sih? Enggak dong. Oke, Iya sih, coba bener. ya. Youth Ministry Unplugged, My body, my goals. Boleh dong kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya dulu. Teman-teman semua boleh kembali duduk. Aku juga mau ngingetin lagi untuk ibadah kita hari ini. Teman-teman semua untuk selalu pakai maskernya dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah nanti. Nah, lalu yang kedua, teman-teman dipersilakan untuk duduk di tempat yang nggak ada tanda stikernya. Betul. Ayo coba dilihat siapa yang masih duduk di stiker. Oke, kalau udah nggak ada, yang ketiga, persembahan nanti juga akan tetap dilakukan ketika ibadah selesai saat teman-teman semua berjalan ke pintu keluar. Nah, yang keempat, aku mau ingetin teman-teman untuk menghindari kontak fisik langsung dengan jemaat yang lainnya. Dan yang terakhir, teman-teman, aku menghimbau teman-teman semua untuk menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya. Sebelum kita masuk dalam ibadah lebih dalam lagi, aku mau persilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Satu tahun lebih, Tuhan mengizinkan virus corona masuk ke Indonesia dan merubah segala kondisi. Aktivitas pekerjaan, pendidikan, perekonomian, bahkan persekutuan harus dilaksanakan secara terbatas. Namun di tengah keterbatasan ini, kasih-Nya tetap masih bisa kita rasakan. Tuhan tetap setia dan Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Penyertaannya membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh indah untuk selamanya. Mari kita sama-sama angkat pujian, tak sedetik pun.
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita mau sama-sama angkat pujian ini lagi dari awal. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul lagi ya Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau layakkanlah setiap kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Kita coba sapa lagi kali ya. Sekali lagi nih biar kalau udah masih nggak semangat nih, aduh siap-siap banget sih. Shalom pemuda. Oke, salah. Emang suka error dia. Coba lagi sekali nih biar nggak error nih. Shalom pemuda. Oke. Aduh, agak ngos-ngosan ya baru awal. Tandanya terlalu semangat guys gitu. Kalau belum ngos-ngosan berarti belum semangat nih. Nah deket-deket ini nih yo. Kita tuh habis ngerayain hari raya apa sih? Hari raya Paskah, Lin. Oh iya Paskah ya. Emang Paskah tuh merayakan apa? Merayakan apa tuh? Nah, Paskah itu merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Masa gitu ya nggak tahu sih, Lin? Ya bener banget sih. Coba ulang yuk sekolah minggunya. Aduh, jangan dibuka dong. Nah bener banget, kemarin kita habis merayakan ke hari kebangkitan Tuhan kita. Dan kalau gitu pilihan kita tuh mengikut Tuhan gak sih? Iya gak? Setuju gak teman-teman? Setuju ya? Oke, aku mau undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan pilihan kita hanya untuk mengikut Tuhan. Kita gak mau ikut lagi tutur kata dunia. Biar nama Tuhan yang boleh ditinggikan melalui setiap langkah kita.
duduk. Aduh, Udah panas kan? Udah panas kan? ini kayak efek hidup gak sehat nih Lin. Baru Iya. gitu udah ngos-ngosan nih Lin. Padahal tuh masih awal-awal ibadah gak sih ya? Iya betul banget. By the way Lin, ini kan udah setahun lebih nih kita di rumah aja gara-gara ada virus corona. Betul. Nah, gimana sih gaya hidup lo selama 1 tahun ini? Kalau gaya hidup gue sih tentunya yang kayak makan sehat, olahraga. Bagus Mukanya sekali. jangan dilihat ya. Makan sehat, olahraga tuh lari setiap pagi gitu Keliling kan. komplek. Tapi sayangnya tuh awal-awal doang sih. Kalau lo sendiri gimana yo? Kurang lebih sama lah kayak gitu. Kerjaannya tiap hari workout, asik. Asik workout gayanya. Tapi ada tapinya Oh, nih ada Lin. tapinya, siap. Tapi itu awal pandemi doang. Nah kalau sekarang ini jatuhnya cuman besok nih harus gitu. Pas hari Oke. H tidur-tiduran doang. Namanya apa itu yuk? Rencana. Oh rencana. Ibarat tuh ekspektasi sama realita tuh beda gitu ya. Yoi dong. Betul. Tapi semoga nih next time ya, atau besok, minggu depan, bulan depan, semoga udah gak rencana lagi ya yo. Amin. Karena sama nih sama yang diucapkan dalam Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, sama nih Lin, aku juga mau berdoa untuk teman-teman semua sesuai yang ada di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kukasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Betul banget nih. Sekarang kalau menurut firman Tuhan nih yo, gimana sih cara menjaga kesehatan tubuh tuh? Nah kalau itu nggak bisa saya yang jawab nih Lin. Kalau gitu jatuhnya Bu Ayu nggak jadi bawain firman Tuhan. Untuk itu biarlah itu nanti dijawab oleh Bu Ayu. Tapi sebelum itu aku mau sama-sama ajak teman-teman untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyatakan Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari Allah.
bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Pada hambanya kami berserah. kebesaran-Mu. Ya, baik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu, karena Engkau Allah kami yang baik, Allah yang selalu memberikan waktu dan kesempatan pada kami untuk kami mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami yang hadir pada sore hari ini, adik-adik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah mereka dapat beribadah, bersekutu dengan penuh hormat di hadirat Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh memperoleh berkat yang besar di dalamnya. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mohon urapan Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, sehingga adik-adik kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, salam. Pakai masker gak kedengaran suaranya ya. Shalom. Ya, salam sehat buat kita semua maupun adik-adik yang berada di rumah, salam sehat ya. Biarlah adik-adik yang berada di rumah yang saya tidak lihat wajahnya masing-masing bisa beribadah dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah, suaranya hilang-hilang ya. Tema adalah My Body by My Goals ya, My Body My Goals. Tadi firman Tuhan sudah ditayangkan. Di situ dikatakan apa? Mudah-mudahan kamu baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nah, sekarang keren itu salamnya apa? Salam apa? Salam sehat ya. Salam sehat, salam sehat. Nah sekarang kita melihat ya di medsos khususnya ya. Saya sering lihat di medsos bahwa sedang ramai membicarakan tentang apa? Ada yang tahu? Di medsos sedang ramainya membicarakan tentang life goals, ya enggak? Life goals, apalagi relationship goal, kemudian apalagi body goal yang kita akan bahas hari ini. Ada yang melihat enggak di media sosial atau di HP masing-masing? Ya, itu lagi ramai dibicarakan. Saya aja udah oma gini, wih, apaan ya katanya ya? Apa ini ramai banget dibicarakan tentang tentang life goals, relationship goal, kemudian apalagi body goal. Ternyata itu memang hal yang sangat penting bagi generasi sekarang, karena banyak orang yang sudah melupakan tentang apa? Dulu ya, waktu zaman saya masih sekolah ada istilah apa? Mensana in, ada yang ingat? Mensana apa? Mensana in corpore sano, ya enggak? Apa artinya, ada yang ingat? Waduh, semua enggak tahu, pasti enggak dapat ya. Dulu zaman saya sekolah ada istilah mensana in corpore sano, artinya apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, sekarang adik-adik tidak mengerti istilah itu, bahkan tidak menjaga yang namanya apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Karena tidak tahu istilah itu, maka
Zaman sekarang pun tidak tahu menjaganya seperti itu. Ya, padahal tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana kita bisa ya mencapai yang namanya apa? Namanya tubuh yang sehat kalau kita tidak menjaganya dengan apa? My body, my goals. Apa yang menjadi goal kalian di dalam hidup ini? Wah, sehat-sehat gitu ya. Umur panjang. Setiap ulang tahun dikatakan apa? Selamat umur panjang, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, ya kan? Selamat panjang umur, sehat-sehat, dan lain sebagainya. Tapi sayang, banyak di antara kita yang kurang menjaga yang namanya apa? Mens sana in corpore sano itu, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, adik-adik, tema yang diberikan kepada saya ini adalah saya bergumul karena saya adalah orang tua zaman dulu. Ya, orang tua zaman dulu. Ya, istilahnya gadis tempo dulu. Pasti pendidikannya, semuanya tempo dulu punya. Ya, saya harap siapa yang mendengar khotbah ini ya, firman Tuhan ini gak ada yang kritik, ya zamannya udah beda, itu pasti ya, pasti ada kan, zaman udah beda, zaman tahun 70-an, 90-an itu beda, sekarang sangat beda. Ya, saya ngerti ya, saya paham, memang dari hari ke hari, zaman selalu berubah, bukan dari ke hari ya, dari zaman ke zaman ada saja yang berubah, ya, mulai dari model apa? Pakaian ya, misalnya ya, model pakaian. Wah, ya sudah tampil, rambutnya belum ya, bajunya dulu ya. Ada dulu zamannya namanya cutbray ya, zaman dulu celananya gombrang di bawah tuh namanya cutbray. Ada juga yang pakai hari ini rupanya ya. Ya sudah mulai ke tempo dulu lagi ya. Ya, ke tempo dulu. Ya, celananya gombrang. Nah, selang berapa kemudian celananya mulai selimpit, ya. Habis selimpit apalagi? Botol lagi kecil di bawahnya, ya. Sampai sepatunya nggak bisa masuk, kakinya nggak bisa masuk, ya. Supaya kaki bisa masuk, dibungkuslah dengan apa? Plastik, yangnya bisa masuk, ya. Zaman botol, sekarang normal lagi. Nggak lama lagi coba lihat nanti, pasti mulai gombrong-gombrang lagi. Nah, sulit dibedakan mana wanita, mana pria, karena udah semuanya ini aja pakai celana ya, mana pria, mana wanita untuk rambutnya panjang. Kemudian pakaian udah ya, rambut juga gitu, mana pria, mana wanita, di sini juga banyak. Ya, tadi ngobrol di bawah, boleh sih laki-laki ya, apalagi masa pandemi gini nggak ada aturan di sekolah harus rambutnya 2 cm lah, apalah, nggak ada aturan ya, yang ngatur diri sendiri di rumah. Tadi di bawah ngobrol, boleh sih laki-laki rambutnya panjang asal nggak bau, saya bilang ya. Yang penting harum, panjang boleh, di sini banyak yang panjang-panjang. Di atas juga ada yang rambutnya panjang, ya nggak masalah ya. Ya, karena nggak ada yang larang sekarang, paling mama papa di rumah yang larang, wah rambutnya panjang-panjang, nggak mau dengerin ya. Gak masalah ya. Sekarang susah dibedakan mana pria, mana wanita. Wah, itu ganteng ya. Cat rambutnya juga gitu. Gak ngerti deh namanya apa ya. Kadang di sini merah, sini kuning, sana. Wah, gak ngerti. Pokoknya itulah zaman. Nah, adik-adik, itu namanya apa? Situasi zaman selalu berubah. Nah, sekarang ya, pola hidup juga mulai berubah ya, pola hidup dan pola makan. Kita lihat dulu pola hidup. Ya, pola hidup sekarang sangat berbeda. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 5 di situ Tuhan mengatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah apa itu? Pagi, itulah hari pertama dan seterusnya. Artinya begini, Tuhan sudah menciptakan ya dunia ini yang namanya gelap, istilahnya apa kalau gelap apa? Petang, ya, malam, siang, ya, terang itu siang. Kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Ada siang, ada malam.
Ya, malam diciptakan oleh Tuhan supaya kita apa? Bisa beristirahat, ya. Malam kita bisa beristirahat, itu tujuannya malam. Kemudian Tuhan menciptakan siang supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat beraktivitas, bisa belajar, bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah terbalik lagi, ya. Terbalik, siang jadi malam, malam jadi siang, ya. Siang jadi malam, malam jadi siang, demikian seterusnya. Nah, ingat bahwa Tuhan menciptakan malam supaya kita bisa beristirahat dan siang kita bisa beristirahat. Nah, kita lihat di sini dalam Mazmur 227 ayat 2, di situ dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk, ya, duduk-duduk sampai jauh malam, itu namanya orang malas, ya, duduk terus atau main HP atau main apa, bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Artinya apa? Cari hidup itu susah, ya, cari hidup itu susah. Terus kita kerjanya apa? Duduk dari pagi sampai malam, bisa menikmati makanan yang dikerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan susah payah, kita enaknya menikmati, itu ya. Nah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, adik-adik, Tuhan menyediakan berkat bagi kita pada waktu kita tidur. Kenapa? Karena malam kita disuruh apa? Istirahat, tidur, ya. Tidur supaya besok pagi Tuhan menyediakan berkat, kita bisa kerjakan dengan baik, ya. Baik itu sekolah, baik itu bekerja dan aktivitas yang lain, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya ya. Nah, sekarang malah aneh, ya. Malah aneh. Jam 9 baru mandi, jam 10 baru mandi, atau bahkan jam 11 baru mandi. Orang sudah tidur baru mandi. Karena tidurnya kapan? Karena tidurnya pagi juga, ya. Karena tidurnya pagi. Aduh. Adik-adik, jadi tolong ya. Tolong putar kembali, back to Bible. Bahwa Tuhan menciptakan pagi dan malam. Pergunakanlah itu dengan baik. Karena Tuhan menyediakan berkat pada waktu kita tidur, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dulu ya. Dulu orang tua zaman dulu itu umurnya panjang-panjang, ya enggak? Sampai ada yang 100-an. Nah, saya punya kakek nenek, termasuk ibu saya juga umur panjang. Mereka meninggal, kakek saya meninggal 113 dan nenek saya juga gitu. Mama saya juga 95 meninggal, ya. Baru mereka meninggal. Kenapa? Karena pola hidup mereka itu sehat, ya. Sehat. Jam 6 udah beres semuanya, ya. Jam 7 mereka udah siap-siap tidur, ya. Mereka sudah mulai jam 8 sudah istirahat dan sudah tidur, sudah lelah dari pagi mereka sudah beraktivitas. No television, ya, no lamp, gelap gulita. Mereka tidur nyenyak. Kita lain, ya. Kalau televisi nggak hidup, kalau lampu nggak nyala, kalau HP nggak berhenti bunyi, kita nggak tidur, ya nggak? Anak sekarang begitu, nggak bisa tidur. HP, kah game, kah apa, nggak tahu apa nonton atau apa. Tapi orang tua zaman dulu tidur tanpa lampu, tanpa televisi, ya, tanpa ada yang lain-lain. Mereka tidur, mereka punya umur panjang karena pola hidupnya sehat. Kalau kita enggak, mesti belum selesai dulu itu apa nih cetan lah, apalah nggak tidur, ya, nggak tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena ada sesuatu yang belum selesai, ya enggak? Wah, gameku belum goling, tuh nggak bisa tidur, belum selesai. Karena ada yang dipikirkan, ada agenda di otaknya kita sehingga kita nggak bisa tidur. Ya, nah itu zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, adik-adik, itu pola hidup sudah terbalik, ya. Sekarang kita lihat
pola makan. Ya, pola makan. Nah, itu dia. Pola makan. Orang tua zaman dulu itu makannya sehari berapa kali? 3 kali. Sekarang masih ada sisa-sisa yang zaman dulu, ya, makan 3 kali. Di sekolah diajar ya, sehari makan berapa kali? 3 kali. Itu pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya. Mereka makan 3 kali, pagi, siang, dan malam, ya. Mereka pagi makan, siang dan malam juga makan 3 kali sehari makan. Nah, mereka makanannya murni sehat, no MSG, ya kan? Belum ada dulu, ya. Apalagi no pengawet, no yang namanya instan, apalagi Indomie, ya, ya apalagi Indomie. Mereka makan benar-benar makanan yang sehat dan murni. Nah, sekali-sekali boleh, ya. Tapi zaman dulu emang nggak ada Indomie, ya, nggak ada super mie. Udah tahun-tahun terakhir baru ada mie Indomie, ya. Mereka nggak pernah makan yang kayak gituan. Mereka sehat, makanannya murni. Jadi tubuhnya juga sehat dan mereka juga umur panjang. Nah, sekarang kita hidup zaman apa? Zaman instan, ya. Zaman instan, semua sudah tersedia. Apalagi yang penting punya duit tuh dulu, ya. Yang penting punya duit. Mau makan apa? Chat GoFood, ya, datang, ya. Mau apa saja ada, sudah tersedia, karena memang zamannya zaman instan, ya, zaman instan. KFC lah, apalagi Rere sukanya apa? Kebab, apalagi, ya, Cetime, ya, dan lain-lain. Tahu sendirilah apa yang menjadi kesukaanmu, ya. Iya, itu dia, senang makan makanan yang demikian. Nah, apalagi minuman yang bersoda dan beralkohol dan lain-lainnya. Tidak suka makan sayur. Nah, siapa mamanya ngoceh-ngoceh di rumah, makan sayur, ayo makan sayur. Enggak ada, sudah hilang zamannya orang makan sayur. Ya, sudah kuno, ya, makan sayur. Tapi semuanya itu yang instan, it's okay aja. Jangan dimasalah, ya. Gak masalah, sah-sah saja kalian makan seperti itu. Tapi lihat firman Tuhan, ya. Lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Ya, coba dibaca semua 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, ya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya, boleh makan mie goreng 1 dos. Coba aja lihat nanti, ya. Boleh, tapi tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Sekarang lihat lagi. 1 Korintus 6 ayat 12, apa kata firman Tuhan? Segala sesuatu halal bagiku, ya. Tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan tergantung terus, ya. Maunya itu terus, nggak mau berubah. Jangan tergantung dengan KFC. Wah, kalau KFC itu makanan yang istimewa, makanan yang luar biasa. Mewah, apalagi mie goreng. Wah, makanan sejuta umat, ya. Semua orang doyan namanya mie goreng karena memang bumbunya pas, rasanya pas, enak banget, ya. Itu makanan sejuta umat, ya. Nah, Adik-adik, kita lihat di sini sekarang. Bagaimana kita bisa menjalankan prinsip, ya, prinsip my body my goals, ya. Nah, yang pertama, makanlah, dan dalam firman Tuhan di situ dikatakan yang pertama, ya, makanlah hanya zat-zat bahan-bahan yang Allah ciptakan sebagai makanan. Hindarilah apa yang tidak diciptakan sebagai makanan. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah,
lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ya, Tuhan sudah atur kita punya makanan, ya, sudah diatur yang berbiji apa itu? Ya, kacang-kacangan, ya, berbiji, kemudian memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, ya, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Ayat Kejadian 3 ayat 18b, firman Tuhan berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, adik-adik, itu prinsip yang pertama. Tuhan sudah menciptakan apa yang akan kita makan, ya, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua adalah sebanyak mungkin, ya, makanlah makanan sebagai makanan itu diciptakan oleh Tuhan sebelum diubah, ya. Sebelum makanan itu diubah, diolah, dikembangkan menjadi sesuatu yang manusia pikir bisa menjadi lebih baik, ya. Ini sekarang banyak makanan olahan, ya kan? Banyak sekali makanan olahan. Apa yang makanan olahan itu? Dalam Amsal 14 ayat 12 di situ dikatakan ada jalan, ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kemudian ayat Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini sama, ya, sama kata-kata firman Tuhan, cuman ayatnya beda. Nah, adik-adik, maksud saya di sini adalah, ya, maksudnya di sini dalam budaya kita, ya, budaya kita yang konsumtif, ya, dan harus dan haus akan kesenangan, kepuasan hidup, ya. Asal makan, yang penting aku puas, yang penting aku senang. Ya, itu dia. Kita sering menambah bahan-bahan makanan tersebut. Ya, bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya isi bahan kimia, ya, ada bahan kimianya, pengawetnya, pemutih, perasa, semuanya ada di makanan-makanan sekarang, ya. Pemutih, pengawet, perasa, ya, dan sebagainya. Dan diolah, ya, dan diolah menjadi makanan sehingga tidak lagi memenuhi zat-zat gizi seperti yang pertama kali, ya. Zat-zat gizinya udah terkontaminasi, ya. Ya, tidak seperti apa yang dirancangkan oleh Tuhan seperti dulu, ya. Contoh apa? Sayur, ya. Saya baru tahu, ya, kalau itu cabai keriting, adik-adik tahu, ya, ya. Cabai keriting itu kenapa merah semuanya? Ya kan, rata semua merah sekali. Karena ada zat yang disiram-siramin gitu, ya, supaya besoknya udah langsung merah semuanya. Wah, bagus, keren. Ya, makanya sekarang kalau ada adik belajar masak atau kasih tahu mamanya di rumah, kalau masak cuci semuanya bersih-bersih, ya. Jangan sembarang memakai, karena itu ada pengawetnya, ada pemutihnya dan lain sebagainya. Sudah tidak murni lagi. Cuci bersih-bersih, bila perlu pakai sunlight, tidak apa-apa, ya. Makanan dicuci pakai sunlight tuh enggak apa-apa, karena sudah enggak murni, enggak seperti sedia kala lagi, ya. Jadi sudah tidak mempunyai zat-zat gizi seperti yang dirancang oleh Tuhan. Ya, seperti tadi, ya, seperti sayur, buah-buah kaleng, ya, dilarang kan? Emang enak, buatkan es buah itu enak, ya. Buah kaleng, sosis, kornet, wah, itu makanan paling suka tuh anak-anak, ya. Apalagi namanya sosis bakar, apalagi, ya, sosis bakar, kornet, hotdog, ya, apalagi ham, ya, itu enggak asli itu adik-adik. Emang enak. Untuk sementara enak, tapi lama-lama, ya, 10 tahun ke depan adik-adik akan merasakan
Ya, kita akan merasakan pengaruh dari makanan itu. Ya, bacon, ya. Ya enggak? Wah, itu top tuh kalau di mall-mall tuh makanan kayak gitu. Itu kurang sehat sih. Tapi terserah adik-adik, tapi firman Tuhan katakan enggak semuanya berguna, ya. Nah, ada ayam olahan juga, roti, whole wheat. Ya, itu paling top ya, whole wheat ya. Roti putih, beras merah dan lain sebagainya. Nah, itu dia, ya. Jadi, kalau mau my body, my goals, bagaimana goal kita terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang, apakah mau sehat, mau umur panjang, mau singkat saja, ya silahkan pilih, silahkan pilih ya. Prinsip yang ketiga, nah hindarilah kecanduan makanan, jangan biarkan satu pun makanan atau minuman menjadi ilahmu. Ya, jangan menjadi ilahmu, artinya jangan menjadi berhala. Ya, wah kalau enggak ini, contohnya ya, Kejadian 20 ayat 3 kita lihat dulu firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan Kejadian 20 ayat 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini 10 hukum, ya. Ini 10 hukum. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Contohnya kecanduan, ya. Kecanduan, ketagihan itu sifatnya mengikat adik-adik, ya. Sifatnya mengikat, susah kalau orang sudah diikat, susah untuk melepaskan. Oleh sebab itu jangan kita, ya, jangan sampai ada ilah lain di hadapan kita. Jangan sampai ada barang-barang yang mengikat kita, kecanduan, ketagihan itu namanya barang yang sangat mengikat dan susah untuk dilepaskan. Contohnya apa? Ya, zat-zat kimia, misalnya alkohol. Wah, kalau aku nggak bisa tidur, kalau nggak minum nggak bisa tidur. Ya, selagi kalian masih remaja, masih pemuda, ya, kalau kita menemukan hal itu, larilah, tinggalkan, ya, tinggalkan dan jangan mendekat. Ya, kalau kita sudah diikat, ya, dengan itu susah untuk melepaskannya. Ya, alkohol, ya, nggak minum nggak bisa tidur, apalagi obat-obatan. Wah, sekarang udah anak-anak yang namanya sudah salah bergaul, diikat dengan obat-obatan seperti itu, susah untuk dilepaskan. Kecuali dia tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, itu bisa dilepaskan. Dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya, kita lihat juga apalagi kecanduan, apalagi minuman, alkohol, tembakau, rokok dan lain sebagainya. Nah, itu susah, itu sangat mengikat. Oleh sebab itu jangan coba-coba. Sekali coba Anda akan diikat dan susah untuk melepaskan kalau kalian tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa zat-zat kimia, alkohol, obat-obatan, tembakau. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 15 ayat 26. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, ya. Saya akan ulangi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun, ya, penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Artinya begini, kalau kita sudah terikat kebiasaan seperti itu, ya, kecanduan, ya, kecanduan alkohol, obat-obatan, tembakau dan zat kimia yang lain, ya, jangan harap hidup kalian akan sehat, ya. Mens sana in corpore sano itu jauh dari kita. Ingatlah bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau jiwa kita sehat, kita tidak akan mungkin terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Hindarilah, ya, hindarilah. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa salah satu penyebab, ya,
timbulnya penyakit, yaitu bahwa seringkali kita tidak menaruh perhatian kepada instruksi ya, instruksi Tuhan mengenai hidup yang sehat. Padahal Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Nah, kita lihat di sini contohnya, contoh orang yang hidup sehat. Ya, di dalam Alkitab ya. Salah satu tokoh Alkitab yang memilih makanan yang murni dan sehat. Ada yang tahu siapa dia? Siapa dia? Ya, ada yang tahu? Daniel. Ya, Daniel memilih hidup yang sehat, memilih makanan yang sehat, sekalipun dia berada dalam lingkungan raja. Dia dihidangkan makanan raja. Kalau makanan raja itu makanan orang kaya, enak-enak ya. Enak, daging semuanya, ya daging ini, daging itu, masakan ini, masakan itu. Wah, menunya banyak sekali di atas meja. Kadang-kadang ada minuman, apa itu? Ada wine lah, ada apalah, ya. Banyak di mejanya. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak mau menyentuh makanan raja itu. Sekalipun enak dan diberikan kesempatan untuk makan, dia lebih memilih apa? Makanan sehat dan murni. Apa dia makan? Adik-adik tahu? Sayur, ya. Dia minum lebih banyak makan sayur, minum air. Bukan makanan raja yang disediakan. Ya, walaupun ada kesempatan untuk itu. Walaupun ada kesempatan untuk makan enak, tapi dia lebih memilih makanan yang murni. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca di sini ya, dia tidak sakit walaupun makanannya hanya sayur dan air. Ya, kita lihat ya dalam Daniel 1 ayat 15. Tidak ada ya di situ ya. Saya akan membuka Daniel 1 ayat 15, firman Tuhan katakan, ya, ada yang bisa memunculkan? Ya. Ayat 15, firman Tuhan berkata, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka, siapa tadi? Perawakan Daniel, ya. Perawakan Daniel, perawakan Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Itu mereka dikatakan ya, lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ya, jangan diremehkan tuh makan sayur tuh enak ya, bikin sehat ya. Sehat lah, sayur asem, sayur apa dibuat sama orang tua di rumah, makan karena itu makanan sehat. Jangan yang go food ya, yang instan ya. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun makanannya cuma sayur, air, makanannya dia lebih sehat, lebih gemuk dan segar. Nah, ayat 20 di situ apa dikatakan? Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego 10 kali lebih cerdas, ya, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, adik-adik, 10 kali mengalahkan orang-orang yang ada di istana. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mau jaga tubuh tetap sehat? Mau umur panjang? Ya. Mau umur panjang, mau sehat-sehat, atau mau sakit-sakitan, kurus, kering, sakit, masuk rumah sakit, yang susah siapa? Kamu enak aja, paling dimasukin ke rumah sakit. Ya udah, yang susah siapa? Orang tua, ya. Mari jaga hidup yang sehat. Apa goal saudara untuk kehidupan yang akan datang? Apakah pernah berpikir, wah saya apakah bisa hidup umurnya 80 aja deh, zaman sekarang kayaknya nonsen ya. Karena kenapa?
suka begadang, suka makanan instan. Sekarang belum, masih diproses di tubuh. Ya, masih diproses di tubuh. Ya, berdoalah banyak-banyak dan bertobat. Makanlah makanan yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang murni, ya. Dan kita buka lagi firman Tuhan, ya, sebagai penutup. Roma 12 ayat 1. Ada yang hafal? Ya, baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Stop. Persembahkanlah tubuhmu yang sehat itu. Ya, persembahkan tubuhmu yang sehat. Kalau sudah sakit-sakit, kita mau bisa bikin apa? Melayani nggak bisa, datang ke gereja nggak bisa. Persembahkanlah tubuhmu yang sehat itu, ya. Ulangi lagi ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sehat sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, jangan dicemari dengan hal-hal yang mengikat, ya. Dengan hal-hal yang mengikat, karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, jangan dimusnahkan, jangan diracuni, ya. Hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu kepada Allah yang sehat, yang bersih. Jangan kotori bait Allah ini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Nah, sekarang banyak orang membenci tubuhnya. Benar enggak? Iya. Padahal tidak ada orang mau membenci tubuhnya, pasti dia merawat. Tapi sekarang tidak ada orang mau merawat tubuhnya, menjaga kesehatannya. Justru dimasukin penyakit, ya, dimasukin penyakit. Tetapi mengasuhnya, mari kita mengasuhnya, merawatnya, ya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir, tadi ayat dimunculkan waktu WL apa tuh? 3 Yohanes. Ya, sebagai penutup kita baca. 3 Yohanes pasal Nah, kita baca sebagai penutup 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku yang kekasih, yang kukasihi, aku berdoa, semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. Iya kan? Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat. Coba ada adik sakit, pikiran semuanya gak tenang. Semuanya akan terbengkelai kalau tubuh kita sakit. Kalau kita tidak sehat, mau kuliah, mau belajar, mau kerja, semuanya gak nyaman. Ya, oleh sebab itu, my body, apa yang menjadi goal kalian dalam hidup ini, dalam tubuh ini, apa yang menjadi goal? Ya, goalnya apa? Men, sana, in. Apa? Men sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Amin. Amin. Baik, kita berdiri, kita akan menutup firman Tuhan ini. Mari adik-adik yang di rumah, kita berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Jagalah kesehatanmu, jagalah tubuhmu, ya. Jaga tubuhmu dengan sehat supaya jiwamu juga sehat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua yang hadir pada sore hari ini maupun adik-adik kami yang ada di rumah. Tolong mereka ya Tuhan supaya mereka memiliki
goal yang tepat untuk menjalani kehidupan ini, mencapai hidup yang sehat, mencapai hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan, bahkan mempermuliakan Tuhan, karena kami tahu bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menjaganya dengan baik, mengisi dengan hal-hal yang baik, terlebih mengisi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, berdoa atas apa yang kami lakukan, atas apa yang kami makan dan minum, apa yang kami pakai, agar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Baik, terima kasih banyak Bayu untuk Firman firman Tuhannya. hari ini. Dan ya aku mau sekali lagi ingetin teman-teman semuanya, kita harus makan. Prinsip mendapatkan body goals tadi ya kan. Tapi tentunya lebih enak kalau nggak pakai masker. Yang pertama, ada yang inget nggak nih? Jadinya udah pada langsung lupa semua, nggak deh. Nggak dong. Yang pertama tentu makan zat atau bahan makanan yang emang Tuhan sediakan untuk kita, yang emang harus kita konsumsi. Yang kedua, sebisa mungkin kita hindarkan makanan-makanan olahan karena sebenarnya itu belum tentu baik untuk tubuh kita. Dan yang ketiga tadi, hindari kecanduan makanan atau kecanduan apapun itu, karena sebenarnya segala sesuatu yang kecanduan itu nggak baik. Jadi jaga kesehatan sejak dini dan jaga pola hidup dan jaga pola makan kita ya teman-teman semuanya. Yap, kalau kayak gitu gimana nih teman-teman, masih mau begadang-begadang lagi? Berpikir. Gimana nih? Kan tadi udah diingetin ya sama Bu Ayu buat jangan begadang, pola Betul. hidupnya yang lebih Betul. baik lagi dengan makan makanan sehat. Nah, maka dari itu teman-teman dari sekarang mulai belajar untuk hidup sehat karena itu investasi kita di masa depan. Betul banget. Nah, untuk meresponi firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian menyenangkan-Mu. Biarlah hidup kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pola hidup kita juga. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Gak terasa ya. Iya, tiba-tiba udah selesai aja kan. Betul. Nah, di penghujung ibadah ini ada pengumuman apa nih, Lin? Yang pertama, aku juga mau ingetin lagi, minggu depan kita Youth Ministry akan tetap ada secara online jam 3:30. Yang kedua, Yohana. Nah, yang kedua itu nanti sesuai yang udah tadi kita omongin di awal, bahwa kotak persembahan itu disediakan di pintu keluar. Jadi Betul. teman-teman nanti keluar bisa sekalian memberikan persembahan. Nah, setelah abis ini juga kita nggak akan ada fellowship lagi, jadi teman-teman boleh langsung pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ya, Sampai berjumpa dan di untuk minggu depan Minggu depan. tentunya kita kita akan ada
youth ministry dengan tema My Eyes on My Gadget, itu yang akan dibawakan oleh KTO. So see you minggu depan, dan juga buat teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk ikut youth ministry online minggu depan. Untuk menutup ibadah kita, aku meminta dengan kasih Bu Ayu untuk doa penutup dan doa syafaat. Adik-adik kan masih kuat, ayo kita berdiri, kita berdoa ya. Maupun adik-adik yang di rumah, silakan ambil waktu berdoa, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang padamu bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami semua agar kami dapat menjaga tubuh kami dengan sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh terpatri dalam hati kami masing-masing, secara khusus bagi adik-adik kami. Memang kami tidak mudah untuk melaksanakannya. Tarikan dunia begitu kuat dalam hidup kami yang ada di sekitar kami. Tuhan, bantulah adik-adik kami, tolonglah adik-adik kami, supaya mereka dapat menjaga diri mereka di dalam Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga mereka dapat menolak hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi adik-adik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati studi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh memahami dan mengerti bahwa masa depan yang penuh harapan kami bisa raih di dalam hidup ini tatkala kami hidup mengandalkan Tuhan, tatkala kami hidup takut kepadamu dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi adik kami yang masih muda ini ya Tuhan, Engkau berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka, berkati kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada. Mungkin ada orang tua mereka, saudara mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, pakailah mereka dalam hidup mereka, keseharian mereka, menjadi berkat bagi mereka sehingga mereka juga boleh dimenangkan oleh sikap, tingkah laku dan perbuatan adik-adik kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ya Tuhan bagi pertumbuhan anak-anak remaja YM ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengingat orang-orang yang di luar sana, yang menjauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Pakai adik-adik kami Tuhan untuk menarik mereka, membawa mereka kepada Tuhan, sehingga anak-anak YM makin hari, makin berkembang ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Makin banyak jiwa-jiwa yang kami boleh bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami berdoa dan menyerahkan bagi pelayanan kami dalam sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Besok kami akan bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Besok kami akan beribadah. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah adik-adik kami supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mereka boleh hadir di rumah Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Lebih daripada itu mereka akan menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan bagi adik-adik kami yang penuh dengan pergumulan dengan orang tua mereka, saudara mereka, maupun pergumul tentang studi mereka. Tuhan, ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan. Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar, Engkau sanggup yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Biarlah ya Tuhan, sejak muda mereka memperoleh jalan keluar yang terbaik dari Tuhan, dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, dan mereka boleh mengalami kuasa Tuhan sejak mereka muda, sehingga pada masa yang akan datang dewasa nanti ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh juga hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu.
Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara kami. Engkau kiranya akan menuntun setiap langkah kami, agar dalam sepanjang perjalanan hidup kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan kami boleh rasakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengakhiri persekutuan kami pada sore hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal akan memimpin, menyertai dan memberkati kami sekalian saat ini sampai selamanya. Yang diberkati katakan amin. Adik silakan duduk kembali. Pengumuman akan diberikan oleh Kak Ocha.